Dan selamat pagi. Pagi ini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Sriyanti SMA Negeri 1 Bengkayang, kemudian dengan pelaksana P5, ini adalah Bapak Hasbullah, kemudian ada dari desainer kegiatan ya P5, Ibu Joyce Mayanti, dan ada beberapa siswa yang sedang melakukan atau melaksanakan proyek P5. Sebelum dilanjut, mohon penjelasan Bu, apa sih Bu dengan maksud dengan P5 di sini Bu? Ya, terima kasih. Proyek P5 ini merupakan salah satu program yang sekolah laksanakan dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, di mana SMA kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi yang ada di samping kiri dan samping kanan saya adalah siswa-siswi di kelas 10 yang sudah melaksanakan proyek ini sebagaimana yang sudah kita lihat di belakang ini. Sebenarnya inti dari pelaksanaan proyek P4 ini adalah bukan pada hasil akhirnya, bukan pada outputnya, tetapi lebih kepada bagaimana mereka menanamkan jiwa Pancasila, pemuda-pemuda yang tetap mau bekerja sama, tetap saling toleransi dan bisa bekerja dalam sebuah tim. Dan kita akan lihat hasilnya nanti dari proyek pertama yang dilaksanakan di kelas 10. Demikian. Ini programnya berapa lama Bu ini untuk yang pertama ini, proyek ini? Ibu koordinator silakan. Ya. Silakan memperkenalkan dulu. Ya, saya Joyce. Untuk kegiatan P5 di SMA Negeri 1 Bengkayang tahun 2022-2023, tugas saya adalah mendesain kegiatan untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila. Untuk proyek yang pertama ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari September dan Oktober tahun 2022, dan nanti untuk proyek berikutnya akan kita laksanakan sebanyak 3 bulan untuk masing-masing satu proyeknya, karena di sana masih ada 2 proyek yang akan kita lakukan. Kemudian untuk tim yang terlibat dalam kegiatan ini, Miss, siapa aja? Kan tentu desain ini kan tentu banyak yang harus dilibatkan ya supaya program ini bisa berjalan. Nah, ini timnya. Di awal September kemarin kita sudah mengadakan IHT. Disitulah induk dari desain yang akan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian di tahun itu, di bulan tersebut juga kita sudah membagikan tema-tema tersebut ke dalam jadwal-jadwal kegiatan. Teman-teman yang terlibat dalam penyusunan desain plot besarnya itu adalah seluruh Dewan Guru SMA Negeri 1 Bengkayang, berdasarkan pada panduan P5 yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas. Kemudian dibentuklah tim kecil yang terdiri dari 7 orang dan 6 wali kelas, dan itulah yang menentukan kapan penjadwalan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ini secara umum akan diatur dalam kurikulum sekolah dan dilaksanakan secara co-kurikuler. Oke. Ini kan ada sesuatu yang baru nih kalau buat orang, kan baru yang pertama ya. Nah, mungkin gambarannya P5 nih apakah masuk dalam pelajaran atau bukan atau gimana gitu kan. Buat orang yang baru kenal P5 kan pasti sesuatu baru nih. Nah, di dalam kurikulum Merdeka. Nah, gimana nih pemisahannya? Jawabannya supaya tidak berbenturan dengan pelajaran, jadwal pelajaran. Oh ya, karena dilaksanakan secara co-kurikuler, maka kami menyediakan waktu khusus di antara jam pelajaran yang digunakan oleh para siswa untuk berkolaborasi. Setelah itu mereka melakukan kegiatan mereka di luar jam pelajaran untuk melakukan proyek yang telah mereka pilih sesuai dengan tema yang diberikan. Begitu. Oke, ada lagi mau sampaikan yang dari desain kegiatan, mungkin tantangannya selama mendesain dengan pelaksanaan yang selesai ya sekarang ya proyeknya. Kira-kira apa tantangannya nih? Sebenarnya tidak banyak tantangan yang dihadapi karena teman-teman dan kemudian juga para siswa sudah sangat memahami apa yang harus dilakukan. Mungkin kedepannya menjadikan proyek ini sebagai sesuatu yang lebih menarik lagi, itu akan menjadi tantangan buat tim desain. Dari didesain kemudian dengan hasil produk sekarang nih, berapa persen terlaksana atau 100%? Dari desain yang terlaksana nanti akan dijelaskan oleh Pak Pelaksana ya. Silakan. Oke, bertanya. Ayo, silakan memperkenalkan dulu.
Baik, nama saya Hasan, yang saya di sini sebagai tim pelaksananya mengajar di kelas. Tetapi saya tidak bekerja sendiri, kami bekerja sesuai dengan tim, di mana tim kami orang-orang yang hebat, yang memiliki kompetennya masing-masing. Dan di sini juga kami berkolaborasi dengan para wali kelas untuk menyampaikan materi maupun penugasan seperti itu. Tetapi di sini kami lebih diutamakan pada prosesnya seperti itu. Gimana sistem untuk pelaksanaan di kelas? Ini kan sesuatu yang baru, pasti siswa banyak belum mengerti nih Pak Hasan. Gimana? Ya, di awal kami juga karena kami tim kemarin, maka kami berbagi ya, ada kepala sekolah, kemudian ada Miss Jo, kemudian ngasih kata pengantar tentang P5 yang tadi sudah dijelaskan. Setelah itu baru saya sebagai pelaksana, maka sesuai dengan juknisnya ya P5, maka ada tema yang sesuai, yaitu kita semua peduli sampah, maka kita mengenalkan dampak segi positif maupun segi negatif tentang sampah kepada siswa seperti itu. Dalam pelaksanaan ini kan tema 1 ini kan dibagi dalam beberapa proyek ya, siswa diberi kebebasan untuk memilih ya. Iya, betul. Apa aja sih yang ditawarkan dan paling banyak pada umumnya apa sih yang dipilih siswa? Kami di sini kemarin sesuai dengan kesepakatan ada 7 ya. Yang pertama ada namanya poster, kemudian mading, orasi, kemudian kemudian drama, kemudian ngevlog seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan di sini ya, tambah satu lagi ubah lirik lagu seperti itu, ataupun menciptakan lagu ya. Di sini lebih banyak probabilitasnya itu membuat desain poster ya, poster digital. Berapa persen itu? Itu Dari hampir tadi 60% seperti itu membuat poster. Kemudian baru disusul dengan mading, kemudian ubah lirik lagu seperti itu. Sudah berapa persen untuk pelaksanaannya sudah terlaksana? Ya, karena kami istilahnya ngambil jam, istilahnya tidak mengganggu jam KBM, kemudian kegiatan di luar ya biasa, namanya kita proses pembelajaran biasanya ada yang kendala yang seperti itu ya, ditambah lagi dengan P5 92% yang telah terlaksana. Ada beberapa hal yang siswa yang belum mengumpulkan juga seperti itu, tapi itu bisa susulan nanti seperti itu. Oke, ini kan tadi sampaikan bahwa P5 ini sesuatu baru nih buat siswa. Tentu begitu dikasih proyek pasti ada bahan yang disampaikan dulu ya. Apa kira-kira bahannya, bentuknya? Contohnya kalau kita mengajar ada LKS atau modul lah. Nah, kira-kira apa bentuknya? Mungkin ini yang dari desainnya supaya memudahkan siswa dalam berbuat, melakukan. Betul. Untuk memudahkan para siswa dalam melakukan proses pengerjaan P5 mereka, maka di kelas kami mengadakan diskusi. Diskusi ini digunakan oleh para siswa sebagai alat atau sebagai media bagi mereka berkomunikasi tentang apa yang akan mereka lakukan, kemudian juga mengasah kemampuan dasar mereka terhadap topik dan tema yang diberikan oleh pihak sekolah. Kami menggunakan lembar kerja yang kami buat berdasarkan berbagai informasi yang kami kumpulkan yang kira-kira memenuhi kemampuan dasar para siswa untuk memahami topik tersebut. Jadi acuannya adalah permasalahan yang ada di sekitar kita, karena di SMA 1 ini masalah yang terbesar salah satunya adalah sampah. Maka kami mengambil fun facts atau fakta-fakta yang ada di sekitar, kemudian mengajak mereka membandingkan apa sih masalah yang terjadi di sekolah kita dan bagaimana tindakan mereka terhadap masalah itu. Jadi bentuknya dalam bentuk lembar kerja ya. Terus kalau modul atau apa mungkin supaya merangsang sudah termasuk lembar kerja itu sudah ada modul. Oh, sudah termasuk. Ya. Oh iya. Nah, ini ada beberapa siswa kelas 10 ya yang tergabung. Ini ngambil proyek apa? Kami di sini mengambil proyek mengubah lirik lagu. Mengubah lirik lagu ini sama satu kelompok ya. Boleh bergeser sedikit khusus siswa. Jadi silakan wujudkan karyanya. Pak Hasan geser tepi, oke, di tengah, siswanya di tengah. Ya, silakan. Supaya satu ini. Oke,
silakan untuk menunjukkan bahwa karya lirik. Kemudian nanti Miss Joy sama Miss Sati Miss Sri nanti jelaskan sedikit ya keliling setelah ini. Ini salah karya yang ada di ini. Yo, silakan. Di bumi yang indah ini tempat kita tinggal semua. Karena ulah manusia, bumi tercemar tak indah lagi. Orang bijak yang mengerti keadaan bumi ini. Ada jenis-jenis sampah, mulai dari anorganik, organik, serta B3. Kelompokkan jenis sampahnya. Plastik itu anorganik, daun ranting yang organik, baterai masuk B3. Tadi itu contoh sampahnya ya. Di bumi tercemar ini hanya kita yang memperbaiki. Tidak tanggung jawab dapat dimulai dari hal kecil. Buang sampah di tempatnya sesuai dengan jenisnya. Ada metode 5R, reuse, gunakan kembali, recycle, didaur ulang, refuse, menolak pemakaian, reduce, kurangi penggunaan, reform, perbaiki lingkungan. Marilah jaga bersama agar bumi kembali bersih ya. Jika tak ada pencegahan, dampaknya juga ke kita. Makalah seperti ini. Marilah kita pulihkan bumi yang tercemar ini, mulai dari kelompokkan berdasarkan jenis sampahnya. Marilah kita pulihkan bumi yang tercemar ini dengan metode 5R. Sama-sama kita lakukan. Marilah kita pulihkan bumi yang tercemar ini. Penting kesadaran diri agar bumi menjadi sehat ya. Ayo kita buang sampah sesuai jenisnya. Ayo kita buang sampah di tempat sampah. Ayo kita buang sampah sesuai jenisnya. Ayo kita buang sampah di tempat sampah. Oke, tepuk tangan. Wah, keren ini. Luar biasa. Nah, gimana tanggapan Ibu Kepala Sekolah dengan karya satu siswa ini? Ya, inilah salah satu bentuk dari praktik yang sudah dihasilkan oleh siswa, dan ternyata ketika kita memberikan ruang gerak kepada mereka untuk berkreativitas, kita bisa saksikan sendiri. Spektakuler, mantap. Sukses buat anak-anak. Oke, sukses. Oke. Silakan Bu, mungkin lihat di belakang kita sampai jalan. Oke. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak Hasan, jelaskan sekilasnya gimana apa yang sekilas saja. Nanti kita jalan. Anak-anak di sekitar tepi itu nanti harus masuk di sana. Boleh Ya. diolah di standnya. Nah, soalnya di standnya sana. Ayo silakan ya. Nah, silakan cerita sekilas tentang ini aja. Sesuai dengan temanya itu kita semua peduli sampah. Di sini ini adalah pemikiran siswa sendiri. Di sini ada istilahnya bumi kita, ya ketika bumi kita tidak dijaga, maka bumi kita akan mengalami kerusakan seperti itu, terutama pada sampah seperti itu. Ya di sini ada kata-katanya, aku sangat sedih karena manusia selalu membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik, salah satu sampah yang aku benci, karena ketika ada sampah plastik, maka untuk proses terurainya sangat lama. Ya, kemudian yang di sini ya ini sama ada di bumi kita, ya jaga bumi kita dengan mengurangi sampah plastik seperti itu. Ya. Kemudian di sini mengangkat tema tentang cinta lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Jaga hati, jaga pikiran, jaga lingkungan kita.
Oke, lanjut. Di sini juga kami kantin kami ya istilahnya sudah bebas dari plastik, maka di sini anak-anak kreatif sekali ya, mereka melakukan proyek sesuai dengan keadaannya sendiri seperti itu ketika di kelas atau di sekolah ya. Kalau di sekolah memang anak-anak kami ya membawa botol minuman sendiri ya, kemudian menggunakan kotak bekal sendiri seperti itu ya. Kemudian tidak lagi menggunakan sedotan ya seperti itu. Nah, sedotan juga salah satu menggunakan berbahan plastik seperti itu dia. Ya, ini adalah salah satu karya. Di sini adalah mading ya, 3 dimensi seperti itu ya, bisa karena bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Di sini ada beberapa poster dan beberapa mading yang berkaitan tentang kita semua peduli sampah seperti itu. Ya, ini adalah hasil karya mereka nih. Ya, di sini juga salah satu jenis sampah. Ya, ada B3, ada sampah plastik, ada sampah kertas ya seperti itu ya. Itu B3 sampah elektronik seperti itu. Ya. Oh, Miss Safi, Miss Joyce, apa ini nih? Apa kegiatan hari ini nih? Kenapa ditulisin dengan ini apa nih? Kenapa? Oh ya, hari ini kita mengadakan perayaan untuk Nah, ini apa maksudnya gini? Apa maksudnya? Profil Pelajar Pancasila. Jadi setelah mereka belajar, kemudian menganalisis lingkungan sekitarnya, setelah itu mereka mewujudkannya dalam aksi nyata. Nah, aksi nyata yang mereka pilih ini ada dalam bentuk mading, dalam bentuk poster, dalam bentuk ubah lirik lagu. Kemudian ada yang orasi sebenarnya, nanti akan kita tampilkan juga. Oh ya, siap. Ya Pak, yang ini mading 3 dimensi, mereka mengumpulkan sampah yang ada di belakang sekolah katanya. Sampah yang mereka bisa temukan di sekitar ini. Jadi kemudian mereka bilang cara mengatasinya seperti ini. Nah, kalau bisa donasikan juga lah barang-barang yang elektroniknya lama. Misalnya kita sudah bosan pakai alat-alat itu tapi masih bisa berfungsi, bisa kita donasikan. Mungkin itu langkah yang baik juga untuk anak-anak kita berpikir tentang lingkungan ke depannya. Gimana, apa yang kamu lakukan berkaitan dengan sampah yang sudah kamu lakukan, bukan hanya sekedar pada teori? Yang saya sudah lakukan tentunya buang sampah di tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Kalau yang plastik sama yang organik kayak daun-daun itu pasti dipisah. Di rumah sudah saya terapkan. Oh iya, oke. Ayo, gimana menurut kamu pemberlakuan tata tertib berkaitan kebersihan di sekolah? Apa yang sudah kamu ikutin dan bagusnya yang mana? Oke, kalau saya sendiri seperti aturan-aturan di sekolah, saya tidak menggunakan tempat bekal dari plastik. Tentunya bawa tempat bekal dari rumah. Yang kedua, bawa botol minum sendiri. Yang ketiga, tidak menggunakan sampah-sampah dari bahan plastik di sekolah. Dan yang keempat, tidak menggunakan sedotan ketika di kantin. Terus apa lagi? Terus buang sampah pada tempatnya. Sesuai dengan aturan sekolah, kita harus membawa kantong plastik pribadi karena sekolah tidak menyediakan tempat sampah sehingga sekolah kita bersih dari sampah. Oke, terima kasih. Silakan untuk kata penutup, Miss Joyce. Oh iya, terima Di kasih acara untuk ini. anak-anak yang sudah berpartisipasi secara aktif. Saya sangat bangga pada mereka. Semoga nanti di hari yang di proyek berikutnya karya-karya mereka akan lebih baik dan kami sangat menunggu kesempatan itu tiba dan kemudian semua sekolah juga boleh menyaksikan karya-karya terbaik anak-anak ini. Harapan, ayo. Ya, silakan Bu Kepala Sekolah untuk Harapannya menyampaikan gimana, Bu, harapan dengan buat ini? kita. Ya, kembali lagi bahwa ini merupakan satu kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi sudah sepantasnya dan sewajarnya kita harus mendukung dan mensukseskan. Semoga hasil yang sudah kita lihat ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi nanti akan muncul ide-ide baik dari anak-anak pada proyek kedua dan ketiga serta kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu yang menjadi harapan. Oke, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.